Jangan kau sangka kau yang penghuni surga. Boleh jadi yang mencium tanganmu itu lebih dulu masuk surga daripada kau. Ustaz Somad ketika di Az-Zikra duduk dekat Ustaz Arif bin Ilham. Ustaz Somad, jangan kau sangka yang cium tanganmu dari depan sana tadi kau lebih mulia dari mereka. Mereka sudah mengamalkan sunnah Nabi, menghormati ulama. Kau belum buat apa-apa. Dia nembak hati saya. Makanya saya malas ke Az-Zikra itu. Ini Ustaz Abdul Somad yang S2 tapi istrinya baru 1. Ternyata begitu menghajar hati yang sombong itu. Ini sombong orangnya, jatuhkan dia. Oleh sebab itu maka keangkuhan dalam diri la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka hilangkan keangkuhan dan kesombongan. Pandang dirimu baik-baik. Warnanya hitam, retak-retak seperti tanah liat yang kekeringan. Dia darah di dalamnya, ada uratnya, ada tulangnya, ada sumsumnya, ada kulitnya, mengalir darah. Kau masih hidup, tapi sampai masanya nanti dia akan membeku, mati, berubah menjadi nanah. Kau akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad kalau sudah mati, cacing tanah tak terlalu senang, sumbernya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari zakarin, laki-laki, wa unsa, perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Menikah laki-laki yang perempuan, laki-laki Adam, perempuan Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Khalaqnakum min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, perempuan. Setelah itu menikah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa. Tapi bangsa Jawa jangan merasa sombong, bangsa Batak jangan merasa bangga, bahasa Melayu mentang-mentang bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu lalu dia mengatakan kami lebih hebat. Tidak. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, dalam rapat ini saya yang paling terhormat, saya yang paling tinggi karena kebetulan saya diberikan amanah. Maka ikut cakap saya, tapi nanti di akhirat boleh jadi aku paling hina karena tanggung jawab berada di pundakku. Kalau aku benar, tolong aku. Tapi kalau aku salah, tolong luruskan aku, kritik aku. Tapi kalau bisa janganlah di grup WA aku kan mana. Tolonglah kita kalau mau kritiknya. Kalau kau kritik saudaramu, maka langsung di hadapan dia, jangan di depan orang lain. Kalau kau kritik di hadapan orang lain, kau senang menjatuhkan dia. Maka kau katakan, oh bro, ada yang ingin ku sampaikan kepada kau, tapi aku tak ingin menjatuhkan kau depan orang lain. Bisa kita bicara 4 mata? Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita merasa kita sama, sawasiyah, sama, kasnanil musti, seperti gerigi-gerigi sisir. Kita bisa pakai sisir ini, kenapa? Karena ujungnya sama rata. Bagaimana kalau gerigi sisir ada yang panjang, ada yang pendek? Gimana? Mana bisa sisir, sikat untuk menyisir rambut. Rambut yang mau disisir itu macam mana bentuknya? Ustaz kok gondrong? Gak boleh Ustaz gondrong. Besok mau pergi umrah. Habis umrah, maka tawaf, sa'i, tahallul, wudhu langsung. Kenapa gak potong dari sekarang? Kalau potong sekarang kan pendek. Potong di sana 15 rial. Masa 15 rial lu kerja aja sedikit? Nah, oleh sebab itu kita tak pernah merasa lebih hebat, lebih mulia. Jangan merasa kalau nampakmu anak muda, oh kau anak-anak muda. Aku sudah 40 tahun, walaupun Hafiz selalu berkata umurku 27. Kau anak muda, umurmu masih 20, 18 tahun, dosamu belum ada. Nah, catatan dosamu masih sedikit, tapi aku sudah bergelimang dosa. Nampak orang tua, bu, ibu sudah tua, tapi ibu, amal ibu banyak. Sementara aku dosaku yang banyak. Nampak kebetulan orang yang belum bersyahadat, kau belum bersyahadat, tapi kalau Allah kasih hidayah, yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Allah berikan engkau hidayah, dan ketika kau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
maka amalmu pun bersih sebersih-bersihnya, kau tak ada dosa sama sekali. Maka rasakanlah dirimu orang paling banyak dosa. Malam muhasabah tanggal 31 Desember, malam tanggal 1, adakan malam muhasabah dari jam 11 sampai jam 1 malam untuk melewatkan bakar mercon. Jam 11, Masjid At-Tin, Masjid Istiqlal, masjid-masjid besar. Jangan biarkan kosong. Buat acara-acara, panggil ustaz, panggil. Yang pasti ustaz-ustaz yang memang bisa datang. Ada pun ustaz somad jangan. Karena Ustaz Somad ini udah siap-siap datang, tiba-tiba dibatalkan. Tapi sahabat-sahabat yang memang berkecimpung di bidang dakwah ini jangan putus asa. Tobat dari minum khamar, mantap. Tobat dari berzina, oke. Tapi tobat aku ngundang Ustaz Somad. Dan kalian teruskan dakwah. Andai Ustaz Somad bermasalah, panggil Ustaz lain yang dari wajahnya tidak ada masalah. Allah Akbar. Allah Akbar. Somad ini punya masalah. Masalah badi juga saya. Masalah Hongkong lagi. Masalah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya sampai di kantor ini tak ada masalah. Cuman yang sedikit masalah, saya bingung gimana kita sholat zuhur nanti. Mungkin kita agak lewat waktu sedikit karena jarang-jarang jumpa. Nanti agak terlambat sedikit sholat zuhur. Dalilnya apa? Kalau panas, kata Nabi fa'abridu. Abridu diambil dari kata barid, artinya barid, pos, barid, teduh. Ketika panas terik, kata Nabi tunggu teduh. Tapi jangan ini dijadikan dalil tiap hari nanti sholatnya. Kau udah sholat, nunggu teduh. Hari ini karena keadaan waktu, kita sampai tausiah mungkin pukul 12 kurang. Habis itu kita buka tanya jawab. Tolong siapkan tulis di kertas, jawab. Pertanyaannya tolong yang berkualitas. Ustaz Somad, apakah bumi itu peta? Ustaz Somad, Nabi Adam nikah dengan Hawa, pakuannya siapa? Tak ada cerita lain. Tanyalah pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Yang pertama masalah persamaan, pemerataan. Maka Islam mengajarkan kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Dan kamu akan kembali kepada tanah. Jangan pernah merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Yang dipandang adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak pernah melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah kesucian hati kamu. Kalaulah yang dipandang fisik, saya tak mungkin pede ceramah di depan. Penceramah di kantor BUMD ini mesti beratnya sesuai dengan tinggi. Saya tinggi 175, berat 50. Mana sesuai? Mestinya kurang 10. Mestinya yang mau cocok ceramah di sini 175, berarti beratnya 65. Kurang 15. Saya 50, itu pun sepatu udah ikut. Tapi karena saya berpedoman kepada hadis, Allah tak pandang fisikmu, tapi yang dipandang adapun wajah, oh jauh dari sempurna. Kulit hitam walaupun agak manis sedikit. Hidung, jangan sebut pesek, nanti akan pesek. Oleh sebab itu maka jangan merasa bersedih hati. Kenapa? Karena yang dipandang Allah adalah kesucian hati. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta. Wala banun. Tak ada gunanya anak. Lalu yang dibawa menghadap Allah itu harta? Tidak. Anak? Bukan. Apa yang dibawa? Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Membawa hati yang salim. Laki-laki yang akhlaknya baik, salim. Siapa namanya? Kebangsaan deh. Yang perempuan Salamah. Tapi itu nama orang dulu lah. Zaman-zaman tenggelamnya kapal Panderwi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi problematika umat yang masih mengkotak-kotakkan manusia, datang Islam. Selesai. Yang kedua, Islam menyelesaikan masalah konflik. Dulu, kalau sudah berbeda agama, berbeda keyakinan, bakar rumahnya, hancurkan, ratakan dengan tanah, bakar kebunnya.
datang Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya Nabi bisa bertetangga dengan Yahudi. Dan uniknya Nabi bukan cuma bertetangga dengan Yahudi, istrinya Yahudi. Siapa nama istri Nabi yang Yahudi? Sofiyah. Sofiyah artinya jernih, bening, tulus, tak ada campuran dengan apa-apa. Siapa namanya? Sofiyah. Masya Allah. Nama anak kamu siapa? Sofia. Bening dia. Kita tengok aja nanti. Begitu ditengok, legam. Sofia nama ayahnya Huyai, nama kakeknya Akhtab. Sofia binti Huyai binti bin Akhtab, murni orang Yahudi. Dan itu istri Nabi SAW, mertuanya non muslim. Jadi kalau ada saudara, Ustaz Somad, saya menikah dengan perempuan mu'alaf ini, mertua saya non muslim, sedih hati saya. Nabi Muhammad ini mertuanya non muslim. Lalu kemudian Asma datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Ummi qadimat, ibu saya datang, dia non muslim, beda agama. Apa asiluha? Boleh aku sambung tali silaturahim dengan dia padahal aku beda agama? Dia menyangka Nabi melarang, ibumu non muslim, jangan kau sambung. Justru Nabi mengatakan siliha, siliha, silakan sambung tali silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah dia, boleh aku beli baju untuk dia, boleh aku beri makanan dia, silakan kau berikan hadiah, silakan. Hubungan sosial, bertetangga, berkawan, satu kantor, tidak apa-apa. Wala ana a'budu ma'abattum wala antum a'buduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, masalah hari besar, maka kau sampaikan, oh my mother, oh ibuku, oh mbokku, oh amak den, tolonglah ini masalah akidah, aku sudah masuk Islam. Jangan kau berat mengatakannya. Masalah beli baju, kau kuberikan baju. Masalah makanan, kau kuberikan makanan. Tapi setelah aku bersyahadat, ada keyakinan yang harus kujaga. Kemarin kau kirim makanan, ku makan, ya. Sekarang masakanku mau kau makan. Kalau masakan dari catering Islamic food, oke, kau makan. Tapi kalau kau yang memasak, di situ ada tempat masak yang maka mohon maaf aku tak bisa memakannya. Ini ajaran Nabi Muhammad, tapi menyampaikannya tentu dengan santun, bukan santan. Mentang-mentang masakan santun, jangan mentang-mentang udah masuk Islam panggil mama, papa, sini. Assalamualaikum, penghuni neraka jahanam. Bukan begitu, santun, lambut dia. Wa in jahadaka, kalau keluargamu yang non muslim itu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh, jangan kau ikut cakapnya. Apakah putus hubungan? Belum. Ujung ayat baca, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul dengan mereka dengan baik. Papa, mama, adik, kakak, kalian memang bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kemanusiaan, sama-sama hamba Allah. Kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan agama, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, NKRI harga mati. Allahu Akbar. Ini Ustaz ini ceramahnya nampaknya pesanan tadi. Tidak. Saya tidak pandai sindir-menyindir. Dari dulu, Ustaz Somad, tolong Ustaz sindirkan masalah apa nih? Ini ada jamaah yang sudah nyumbang 300 juta, tapi kemudian duitnya diambilnya lagi. Tolong Ustaz ceramahkan tentang orang yang nyumbang, tiba-tiba ngambil sumbangannya lagi, maka nanti dia seperti kalbil qalbi la'udu ila qaydihi, seperti seekor anjing yang menjilat muntahnya. Tolong Ustaz ceramahkan. Saya nggak mau. Siapa Ustaz nggak mau? Saya takutnya saya ceramah berapi-api. Siapa yang meminta hibahnya, sodakohnya, wakafnya, kalbil ladzi ya'udu ila qaydihi, dia seekor anjing yang menjilat muntahnya kembali. Begitu selesai ceramah, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Oleh sebab itu maka kalau ada yang mau diceramahkan langsung to the point. Ini Ustadz orangnya mesti diceramahi. Saya tidak mau ceramah depan orang banyak. Mana dia? Kita sediakan tempat, saya bicara wajhan biwajhin, face to face. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kemanusiaan rata dibahas oleh Islam. Masalah berbeda keyakinan boleh bertetangga bersahabat. Pindah dari kota Makkah menuju kota Yathrib yang berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.
maka gaib penunjuk jalannya, sepakat ahli sejarah, penunjuk jalannya non-muslim bernama Ibnu Uraiqid. Padahal orang Islam banyak. Kenapa dipakai Nabi Ibnu Uraiqid? Untuk menunjukkan bahwa persaudaraan berbeda agama selama tidak membunuh. Tapi kalau mereka membunuh engkau, memusuhi engkau, membakar rumahmu, mengusir kau dari kampung halamanmu, maka dia sudah berubah menjadi kafir harbi, perang. Itu pun kau tak boleh perangi dia sampai dia yang duluan memerangi engkau. Waqatiluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Ayatnya jangan main titik-titik aja. Ini yang jadi masalah. Sekarang banyak tukang sunat jadi ahli tafsir. Makanya ayat-ayat itu disunat juga. Waqatiluhum, bunuhlah mereka kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka membunuh kamu. Kalau sudah selesai masalah kemanusiaan, selesai masalah perbedaan keyakinan, barulah antara laki-laki dan perempuan lah. Masa antara laki-laki sama laki-laki? Antara laki-laki dan perempuan muncul masalah. Apa masalahnya? Hawa nafsu. Saya Pak Ustadz pun nafsu menengok kawan sekantor saya. Berarti kau masih normal. Laki-laki dia apa perempuan? Laki-laki. Wah, sakit. Mana sekarang orang kalau lewat cewek cantik dia cuek aja. Tapi kalau anak lajang ganteng lewat ngeces tuh. Bahaya nih, cepat-cepat berobat. Ikuti program apa namanya? Be a man. Oleh sebab itu antara laki-laki dan perempuan dijaga. Makanya dikasih batas. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi karena sudah terlalu banyak, tak lagi bisa. Ini aslinya laki-laki perempuan. Namanya ikhtilat. Ikhtilat campur aduk. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Solusi terhadap apa? Zina, selingkuh. Tadi kita bahas Sofia, suci, murni. Lawan dari Sofia, sepia. Selingkuhan. Oleh sebab itu maka judulnya Masya Allah, Islam solusi problematika. Problem antar sesama manusia, sombong aku, mengecilkan orang, tuntas oleh Islam. Problem masalah beda agama, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, tuntas oleh Islam. Hormati mereka selama mereka tidak membunuh, tidak mengusirmu. Masalah dengan perempuan dengan laki-laki, tuntas juga dengan saling menjaga. Jangan berdua-duaan. Ini masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Yang paling lama dilihat bini. Bini siapa? Bini orang. Itu senior tuh Pak Ustadz. Itu senior apa tuh? Senang istri orang. Oleh sebab itu maka disuruh tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Makanya dari tadi saya kan nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Somad nyuruh nundukkan pandangan dari tadi ceramahnya ke sana terus. Oke, kita alihkan sekarang. Maka perempuan itu dijaga, laki-laki itu dijaga matanya. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, menikah, mampu menikah, maka falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Benar kata Pak Ustadz Somad, kalau sudah menikah itu tunduk pandangan. Enggak juga Pak Ustadz. Itu kawan saya sudah nikah matanya jelalatan. Ini memang bawaan gatal. Oleh sebab itu maka tundukkan pandangan. Kebetulan kau turun mau makan siang. Pas mau nyebrang jalan ada cewek cantik. Ketemu cewek cantik. Maka pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Oleh sebab itu maka apa kata orang barat, witing trisno jalaran suka kulino. Maka sering-sering kau pandang, sering-sering kau lihat, lama-lama akan kau menjadi terjun cinta. Dan cinta yang sesungguhnya bukanlah pada materi. Aku cinta sama dia bukan wajahnya Pak Ustadz. Aku cinta bukan karena hartanya Pak Ustadz. Lalu kenapa kau pilih dia? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Masya Allah. Karena dalam hati kita tak dapat yang lain. Sebab itu kita jaga ini baik-baik. Berapa banyak orang lebih lama pacarannya dari pernikahannya? Betul? Pacaran 5 tahun, nikah 5 bulan. Tapi ada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kamu dulu pacaran sama dia? Enggak. Kenalan sama dia? Enggak. Ngelihat wajahnya aja enggak. Ada orangnya? Ada. True story, kisah nyata kawan saya. Namanya enggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aku Ustadz Somad menikah dengan biniku itu tidak pernah aku lihat sama sekali wajahnya.
Lalu gimana kau nikah sama dia? Aku mencari perempuan yang hafal Quran. Terus aku bertamu ke rumah bapaknya. Terus aku lihat ada foto bapaknya di ruang tamu dan foto ibunya. Aku lihat bapaknya ganteng, ibunya cantik. Maka aku ambil kesimpulan anaknya pasti cantik. Karena seperti kata pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya kecuali dilarikan burung. Akhirnya dia pinang, dia nikahi, anaknya hafal Quran dan cantik. Lahir pula anak dia cantik juga. Kenapa? Karena anak itu menurun di ibunya, tidak ke bapaknya. Oleh sebab itu maka kau jaga kehormatanmu. Jangan yang halal itu kau robah menjadi haram. Anak gadis orang itu halal, bapaknya sudah memberikan halal, tapi beberapa detik, menit, hari, jam, minggu, pekan menikah, kau sudah nodai kesuciannya. Yang lalu apa boleh buat, tak dapat diulang balik. Lan tarji'al ayyamul lati marat, yang lalu tak dapat diulang. Tapi yang akan datang, yang lajang-lajang, yang belum menikah, maka kadang kita lihat wajahnya macam sudah punya anak, rupanya belum menikah. Kita lihat pula wajah baby bebas, anak sudah 3. Oleh sebab itu masalah pernikahan ini sama macam saya, banyak yang menduga Ustaz dah nikah. Oleh sebab itu maka kita jaga kehormatan ini, kita jaga baik-baik. Kemarin saya ceramah di salah satu sekolah, lalu kemudian ketemu dengan kawan-kawan alumni lama sudah tak ketemu, akhirnya cerita kesan pesan. Yang perempuan saya tanya, apa kesan kalian dengan aku waktu sekolah dulu? Man, selama kita sekolah 3 tahun, gak pernah kita ngobrol. Kami paling ngeri ngomong sama itu. Sampai ada satu sampai kami curiga, jangan-jangan kau homo. Masya Allah. Toh akhirnya saya menikah, punya istri dan perempuan, punya anak. Oleh sebab itu maka kalian jaga kehormatan ini. Yang perempuan-perempuan yang masih gadis belum menikah, kalian jaga. Kalian adalah timun yang lembut dan lunak. Laki-laki adalah durian yang tajam dan keras. Kalau sampai kalian berteman, siapa yang hancur? Timun. Kecuali duriannya melambai. Oleh sebab itu maka kalian jaga kehormatan kalian. Kalian jaga. Kenapa Ustaz Somad dari tadi tidak mau minum? Karena dingin, agak dingin. Bukan karena tak mau minum, tapi di sebagian tempat saya tidak mau minum. Kenapa? Karena di atas tak lagi ada tulisan. Mestinya ini ada cap tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan kau terima, jangan kau terima, jangan kau terima kalau segelnya rusak. Air minum saja tak diterima karena segelnya rusak, apalagi kalau manusia yang rusak. Saya nggak paham Pak Ustaz, minum. Biasanya orang nggak minum memang susah nangkap. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah antar sesama umat manusia selesai, solusinya Islam. Masalah berbeda keyakinan agama selesai, solusinya Islam. Masalah hubungan laki-laki dan perempuan selesai dengan saling menjaga. Perut kalau sudah lapar, bawaannya mau makan. Terongkonan kalau sudah kering, bawaannya mau minum. Begitu juga hawa nafsu, sampai masanya ingin melihat perempuan, ingin menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Tengok Ustaz Arifin Ilham, berapa umur anaknya dia nikahkan? Barokah, berkembang biak, baik, pertemuannya baik, dijaga kehormatannya. Ustaz Somad, anak saya hafal Quran 30 juz, mantap. Bapak, juz 30. Saya mau kirim anak saya ini kuliah ke Madinah atau ke Mesir atau ke Irak. Terus kenapa nggak dikirim? Dia mau nikah Pak Ustaz. Nikahkan dia, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kau tidak nikahkan dia hafal Quran. Dia takut hafalannya hilang macam Ustaz Somad. Dia mau menjaga matanya. Maka dia tak ingin memandang perempuan lain. Oh gitu ya Ustaz. Ya, nikahkan anakmu itu. Dengan siapa Pak Ustaz? Dengan perempuan lah. Nikahkan. Kami kuliah di Al-Azhar nih Pak Ustaz, mantap. Kami sesama di Azhar ini belajar, ada yang perempuan. Boleh kami menikah Pak Ustaz? Ya boleh. Siapa Pak Ustaz? Ya cari lah, masa saya yang cari kan? Cari perempuan yang sesuai, yang cocok. Kau kan dapat kiriman dari kampung, iya. Perempuan itu kan dapat juga, iya. Kau dapat beasiswa, iya. Dia dapat beasiswa juga, iya. Gabungkan. Kan banyak nanti. Terus sementara susah. Oh Adinda, aku belum kerja. Kita pun sama-sama dapat kiriman bersubsidi. Oleh sebab itu untuk sementara ini kita bersusah-susah dulu. Makan sehari mungkin kita cuma sekali aja. Enggak apa-apa Kanda. Yang penting kau bersamaku. Tapi
kalau bisa jangan lama-lama. Kuliahnya jalan, anaknya lahir, begitu dia sempat kuliah sarjana, anak-anak sudah besar, maka dia tetap memetik hasilnya. Karena ini hawa nafsu seperti air garam, dia minum haus, makin kering, makin kering, makin kering, makin kering. Tapi setelah dia menikah, Masya Allah, libido seksual turun, hormon-hormon yang nakal, yang jahat hilang, duduk bersama istri, duduk bersama anak, ketawa bersenda gurau. Mengapa orang yang lajang lebih tinggi libido seksualnya? Karena setan berbisik, latihan aku min baini aidihim, aku datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan mereka tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menikahlah, man istata'a minkumul ba'ah, maka hubungan ini selesai dengan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian melangkah ke masalah yang keempat, masalah cinta harta. Orang kalau sudah cinta harta bisa gila. Dia kalau diajak muhasabah malam tahun baru, ya Allah, dosa kami begitu banyak, tidak pernah dia mau nangis. Tapi kalau sudah lewat kotak infak, kenapa ibu nangis? Ustadz selalu jadi contoh ibu aja. Oke bapak saya. Kenapa bapak nangis? Sedih hatiku Pak Ustadz. Aku ini orangnya payah menangis. Pergi ke Makkah di pintu Ka'bah, aku tak menangis. Begitu labbaik, labbaik Allahumma labbaik, aku tak menangis. Tapi kalau sudah melihat kotak infak ini memang sedih hati. Terbayang aku melihat Presiden Soekarno melambaikan tangan. Oleh sebab itu masalah harta diajarkan kepada Islam. Islam mengajarkan kepada kita apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adam wadiyan min zahab", seandainya anak Adam manusia itu punya lembah dari emas, ada lembah emas semua isinya, la tamanna an yakuna lahu wadiyan akhar, dia ingin minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Diminta zakat kurang, diminta sedekah enggak mau. Kenapa? Karena bagi dia 10.000 tidak akan sempurna 1 miliar kalau tidak ada 10.000. Betul? Mohon bantuan. Ada keluarga kita yang meninggal, tolong bantuan 10.000 per orang. Tetap dia tak mau. Kenapa kau tak mau keluarkan? Kalau tidak ada 10.000 ini, maka 1 miliar tidak akan lengkap sempurna. Bakhil, pelit, kedekut, medit. Terserah Bapak Ibu lebih tahu nasab itu. Oleh sebab itu kita jaga. Saya mulai tausiah tadi jam 11, sekarang jam 11.45, 45 menit saya sudah menyampaikan tausiah. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh jamaah. Mana dia bertanya? Saya ingin nanya Pak Ustaz, beberapa waktu yang lalu ada kabar artis Korea meninggal. Saya tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi apakah sikap netizen itu layak dengan mengata-ngatai artis ini dengan orang-orang yang menyukainya, padahal ia juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala? La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci maki orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullah, karena nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah. Tak boleh kita mencaci maki orang yang menyembah selain Allah, karena nanti efeknya mereka akan mencaci maki Allah, lalu kita saling bermusuhan. Bolehkah menyebut orang itu jahat, orang itu jelek, orang itu batil? Boleh. Syaratnya untuk apa? Pertama, ketika di pengadilan. Saudara saksi, ya Pak Hakim, apakah orang ini jahat? Saya sebetulnya mau cerita, tapi karena Ustadz melarang saya tak bisa bagi. Maka di pengadilan bersaksi boleh. Yang kedua, ketika ada bertanya ke Ustadz tentang masalah fatwa, Ustadz Somad, apa hukumnya orang ini Ustadz? Siapa dia? Ini loh Ustadz, saya mau nanya tapi saya nggak bisa cerita. Gimana saya mau jawab? Yang ketiga, menunjukkan di ibtalil batil wa ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan bahwa ini batil, itu boleh. Makanya ada ilmu dalam ilmu hadis namanya jarh wa ta'dil. Fulan dajjal, fulan dajjal min dajajilah, fulan kadzdzab, fulan wada' al hadis. Jangan terima, jangan dengar kajian dia orang tak betul. Bukan untuk ribah menceritakan aib, tapi untuk menunjukkan yang batil adalah batil. Nah, ukur sendiri. Ketika kau mengejek orang ini, apakah kau sebagai saksi di pengadilan, atau kau ingin bertanya fatwa kepada alim ulama, atau untuk membatilkan yang batil. Kalau masuk dalam satu dari tiga, boleh. Tapi kalau tidak,
maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Gara-gara kau memaki artis Korea, akhirnya orang Korea itu pula memaki-maki Allah, kau pun ikut menjadi tersakiti, menjadi permusuhan. Apa boleh sholat dengan menggunakan kartu 10? Karyawan yang terdapat foto gambar orang, apakah boleh sholat dengan menggunakan kartu ID? ID 10 kata Ustaz. IC lah, dengan IC identity card. Ustaz udah salah, nggak ngaku lagi. Apakah boleh sholat dengan menggunakan kartu ID karyawan yang terdapat foto gambar? Gimana menggunakan 10 kartu? Terus sholat pakai kartu digantung pada fotonya. Illa riqman fi saubin, mengukir, membentuk, memahat 3 dimensi, bisa disenter. Ini dia, bentuk, pahat, ukir, bisa disenter, ada bayang-bayangnya. Itu nggak boleh, haram. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke rumah kalau ada patung. Malaikat yang tidak masuk ke rumah itu malaikat rahman, malaikat maut masuk. Illa riqman fi saubin, kecuali gambar pada kain. Gambar pada kain, dilukisnya itu boleh. Riqman fi saubin, jadi ada patung 3 dimensi, dicetak, diukir, dipahat. Yang kedua, gambar dengan tangan di kain, di kertas, di kampas, itu tak apa-apa. Yang ketiga, ini bukan digambar. Ini namanya habsu zil. Habsu, menahan, zil, cahaya. Cahaya yang tertahan. Cahaya jam 12 kurang 15 ditahan dengan sebuah alat. Nama alatnya Al-Samsung. Tahan. Maka foto boleh menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, menurut Syekh Bakhyan Al-Muti'i, menurut Syekh Andi Jum'ah. Maka foto boleh. Jadi foto tak masalah. Kecuali orang memajang foto suaminya yang sudah lama menikah untuk mempersedih diri karena sudah mati meninggal dunia. Tidak boleh. Atau dipajangnya foto Ustaz Somad, pas mau dia berangkat kerja, oh Ustaz tolong kau angkat aku. Adapun foto sebagai identity card, IC, maka tak jadi masalah. Hanya saja waktu sholat jangan ditengok-tengok pula. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kalau waktu habis, tolong kasih saya surat tilang. Waktu sudah habis. Saya ingin tanya, apakah menggunakan siwak saat berpuasa dibolehkan? Apakah membatalkan puasa? Siwak beda dengan pasta. Pasta ada rasa, ada bau. Apalagi kalau pakai mint. Begitu selesai, keluar mentol, keluar salju. Oleh sebab itu sebelum zuhur tergelincir matahari, silakan gosok gigi, pakai pasta, pakai mint, pakai siwak. Tapi kalau sudah selesai tergelincir matahari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, tidak sampai batal, hanya makruh. Baca buku saya, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Tulis di Google 30 fatwa Ramadan Somad LCM10. Baca di situ. Gratis. Sudah saya share Pak Ustaz. Sering saya share, tapi belum baca. Baca dulu baru share. Like and share. Nah, boleh. Katanya ada yang bilang nggak boleh gosok gigi kalau puasa. Gosok gigi sambil minum. Ustaz sendiri gimana? Saya begitu habis makan sahur, pas mau azan, baru saya gosok. Setelah bersih, baru saya sholat. Habis itu saya tidak ada lagi pakai gosok. Pakai siwak, boleh, silakan. Diludahkan. Ini masalahnya. Innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dengan bau mulut orang yang sholat. Jadi bukan manusia saja yang tersakiti, malaikat pun tersakiti dengan bau mulut jengkol petai. Beberapa waktu yang lalu saya mampir ke sebuah masjid raya di Jakarta Barat. Di dinding masjid tertulis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa Pak Ustaz? NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Perti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ansor Ahlus Sunnah wal Jamaah, FPI Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ormas. Yang Ahlus Sunnah itu siapa?
ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, Murji'ah, Syiah, fitnah khalqil Quran, lalu kemudian Mu'tazilah, Qadariyah. Ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah gak percaya kepada takdir, gak ada takdir itu. Mana ada takdir? Sedangkan Jabariyah terlalu berserah kepada takdir. Dengan penuh kesadaran dia minum khamar. Habis itu dia pun mabuk. Pas ditanya orang, kenapa kau mabuk? Sebenarnya aku tak mau mabuk, Allah membuat aku mabuk. Itu Jabariyah namanya. Dia kata terpaksa, majbur. Tak ada angin, tak ada hujan, hamil. Gembuk masuk angin. Pas ditanya, kau kenapa hamil? Mana suamimu? Jangan salahkan aku sebenarnya tak mau hamil. Ini sudah takdir Allah. Oh, ini Jabariyah, majbur. Jabariyah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Qadariyah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, ini tentang masalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nampaknya bisa selesai menjelang asar. Saya tinggal bersama keluarga istri saya, mayoritas Muhammadiyah. Sedangkan saya NU. Kenapa baru sadar sekarang? Bagaimana sikap saya saat Idul Fitri tiba jika menentukan hari kedua ormas tersebut berbeda? Apakah saya tetap berpuasa atau ikut mereka Idul Fitri? Namun menyebabkan jumlah puasa saya kurang karena ikut NU. Di mana letak persimpangannya NU dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah mengikut hisab. Hisab itu apa? Ilmu astronomi. Kalau sudah nampak hilal walaupun 0, sekian persen, maka sudah dianggap hilal. Hilal itu bulan sabit. Maka Muhammadiyah menetapkan besok 1 Ramadan karena sudah terlihat hilal 0,5%. Sedangkan Nahdlatul Ulama dia pakai sistem ru'yatul hilal. Mesti ada saksi se-Indonesia yang bersaksi dari terompong dari Cilincing yang menampak kami sudah melihat anak bulan. Gimana Mas? Sudah lihat? Apa? Gaji 13? Saya sudah nampak anak bulan, barulah. Jadi di situ persimpangan. NU menetapkan harus pakai ru'yah, sedangkan Muhammadiyah menetapkan cukup dengan hisab. Nah, bagi yang belum menikah, cobalah pikir-pikir. Kira-kira, oh Adinda, nampaknya NU Muhammadiyah lah yang memisahkan kita. Ini bukan masalah akidah. Ini bukan masalah akidah. Ini masalah fikih, masalah furu'. Adinda, untuk tahun 2017 ini, karena hari rayanya di rumah mertua, aku ikut engkau lah. Untuk tahun ini aku ikut engkau, maka aku ikut hisab yang dikeluarkan oleh Pak Profesor Din Samsudin. Tapi tahun depan nanti hari raya ke rumah aku, kau ikut aku ya. Bisa dimusyawarahkan. Kenapa tidak? Andai tidak bisa, aku tetap bertahan dengan NU ku. Aku mesti menunggu badan hisab ru'yah. Kalau ru'yah mengatakan besok anak bulan, baru aku bisa ngomong sama mertua. Pak mertua, ya ini anakmu dulu kau serahkan sama aku kan? Iyalah. Kalau anak gadismu saja dulu kau serahkan, apalagi masalah pendapat dalam masalah penetapan anak bulan kan? Iya. Jadi izinkan aku besok berpuasa karena anak bulan belum kelihatan. Oke, jangan sampai ini memisahkan kita. Bisa, tapi kadang-kadang yang jadi masalah ini bukan masalah anak bulannya. Ada masalah lain, masalah pinjam duit gak dapat, tapi ada sedih. Jangan salahkan ormas, jangan salahkan hisab dan ru'yah. Ustaz, saya sekarang kuliah, tapi saya sudah izin dosen menghadiri acara ini. Tapi ketika saya bilang ibu saya kekeh buat lebih mementingkan kuliah. Padahal dosennya sudah beri izin. Akhirnya saya bohong kepada orang tua kalau dosennya nggak masuk. Apakah bohong saya ini bohong kebaikan? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Maka kau sudah berbuat dusta, istighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf kepada ibu. Kalau khawatir dia marah sekarang, nanti tunggu Idul Fitri. Bersama bagaimana utusan
Ustaz Somad, aku bilang dosen nggak datang, dosennya datang. Udah, pergi sana, udah maafkan gue. Nah, akan datang jangan lagi bohong. Yang boleh bohong itu kapan? Ketika dalam keadaan perang genting, tiba-tiba datang Belanda menyerang kita sekali lagi. Lalu kemudian ketika akan periksa Belanda, masuk Ustaz Somad ke dalam rumah itu sembunyi di bawah kasur. Datang Belanda, Everdoring. Dan tanya, apa itu ada uas di dalam kasur kamu? Kamu bohong pada saya, tidak ada benar, tidak ada dia di dalam. Mungkin dia pun pergi, padahal Ustaz Somad ada bersama Pitung dan yang kedua, untuk mendamaikan orang yang berkelahi. Ustaz Somad, ya, itu kan jamaah Ustaz ya, iya. Pernah nggak dia ngejek-ngejek saya? Sekalipun dia tak pernah ngejek. Padahal 10 kali ada. Sekali dia tak ada ngejek. Saat itu saya sedang bohong, tapi untuk mendamaikan. Yang kedua, antara suami sama istri. Oh, tapi ini jangan keterlampauan. Pulanglah istri membawa batik dari Jogja. Gimana mas? Ini Masya Allah deh. Belum pernah kakak lihat batik. Padahal jelek. Tapi jangan cerita ini dilebarkan ke poligami. Laki-laki. Betul abang nikah? Tidak ada. Kau lah yang pertama dan terakhir. Bohong, tertangkap. Kenapa abang tega menikah diam-diam? Adinda, baca bismillah itu kan ada 2 cara. Pertama jahar, kedua sir. Ada yang jahar seperti Ustaz Arifin Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai yang sir. Fakta bahwa Rasul menikah dengan Ibunda Sofiyah bisa menjadi pembenar bahwa nikah beda agama. Sofiyah masuk Islam, sedangkan mertua nikahnya sama istrinya apa mertua? Ustaz penjelasan gak jelas tadi. Untung ada pertanyaan. Coba nggak dibuka pertanyaan. Akhirnya dibawa ke rumah bahwa Sofiyah tak masuk Islam. Sofiyah tak masuk Islam. Sofiyah masuk Islam. Dibolehkan dalam keadaan Islam. Apakah seperti itu? Bukan ada dalil yang Quran yang melarangnya. Maka tadi ceritanya bukan sama istrinya, tapi sama mertua. Dan orang menikah sama istri, bukan sama mertua. Pak Ustaz, besok adalah hari Jumat. Betul? NU Muhammadiyah sepakat besok hari Jumat. Pada waktu apa dan bagaimana doa mustajab hari Jumat? Seperti cermin, ada satu titik hitam dan tidak diketahui titiknya di atas, di bawah, di samping atau di kanan. Seperti satu cermin, ada satu titik hitam. Kalau doa kita tembus di titik itu, maka makbul. Dari mulai kapan? Dari mulai azan maghrib nanti sore, itu sudah masuk Jumat, sampai azan maghrib besok habis. Lalu kapan? Ulama berijtihad 40